Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Pada kesempatan kali ini, Mata Ketiga menyajikan kisah tentang ramalan seorang nenek. Ada cerita tentang seorang nenek di distrik Baoting, Provinsi Hebei, Tiongkok. Nenek ini berasal dari Kabupaten Kaoyang, distrik Baoting. Ramalan yang pernah diprediksi sebelumnya telah terbukti akurat dalam beberapa dekade terakhir. Dia juga memperingatkan orang-orang sekarang bahwa manusia akan mengalami bencana dan orang-orang jahat tidak akan dapat meloloskan diri dari maut meski bersembunyi dimanapun. Dapat dikata, bencana ini mungkin disiapkan secara khusus untuk orang-orang jahat. Tentang Crazy Po. Pada tahun 1930-an hingga 1940-an, orang-orang dari berbagai daerah di distrik Baoting, Provinsi Hebei, Tiongkok pernah melihat nenek ini. Konon katanya orang-orang baru tahu nenek ini bisa meramal masa depan karena kejadian ini. Pada musim panas ketika itu, keluarga Feng kehilangan ayam ternak. Pencurinya ternyata dua anak laki-laki pengangguran keluarga Wang. Orang-orang tahu kedua bersaudara ini selalu luntang-lantung sepanjang hari. Merekalah yang mencuri ayam tetangganya. Namun karena tetangga lama, keluarga Feng akhirnya tidak memperpanjangkan masalah itu dan dianggap selesai secara kekeluargaan. Pada keesokan paginya, nenek misterius itu tiba di depan pintu rumah keluarga Wang sambil menangis. Dia berteriak ada tamu tak diundang karena tidak mengerti dengan ucapannya dan dianggap tidak waras. Tentu saja tidak ada yang menanggapinya dengan serius. Hanya saja anak-anak desa sana merasa lucu lalu meniru gaya ucapan nenek itu untuk permainan. Entah apakah itu kebetulan, malam itu saat sedang makan, putra sulung keluarga Wang tiba-tiba tersangkut tulang ayam di tenggorokannya. Awalnya dipikir itu bukan masalah besar. Umumnya cukup dengan menelan ubi rebus untuk mengatasi sesuatu yang nyangkut di tenggorokan. Tapi siapa sangka, hanya beberapa suap ubi rebus itu, putra sulung Wang pun tewas tercekik hidup-hidup. Kejadian yang sempat membuat heboh masyarakat desa ketika itu membuat orang-orang mulai menaruh perhatian pada ucapan si nenek. Suatu hari, atap rumah keluarga He bocor. Ketika Pak He naik ke atas untuk memperbaiki atap rumahnya, nenek itu menatapnya lalu tiba-tiba berteriak, bukan atapnya yang bocor, tapi periuk nasi yang bocor. Pak He tidak peduli dengan kata-kata si nenek gila itu, hanya menanggapi sekadarnya. Tapi beberapa hari kemudian, Pak He melihat putranya menyelinap mengambil beras. Ternyata anak Pak He ini diam-diam berjudi lagi dan berhutang judi. Karena tidak berani meminta uang pada keluarga, lalu membayar utangnya dengan beras. Ucapan si nenek yang dianggap gila itu sepertinya menjadi kenyataan lagi. Si nenek seringkali sendirian sambil membawa tas kecil berisi dupa. Ia menumpang menginap di rumah pertanian dan kuil. Berjalan dengan sebatang tongkat sambil berdendang tidak jelas. Si nenek biasanya meminta dulu sebatang dupa ketika ada yang memberinya makanan. Jika tidak, ia tidak akan makan. Begitu sampai di kuil, si nenek lebih dulu menyapu sampai bersih, lalu bersembahyang. Senandung si nenek yang rada aneh. Orang-orang pada saat itu sama sekali tidak mengerti apa maksudnya, jadi mereka pun memanggilnya nenek gila. Seiring berlalunya waktu, orang-orang perlahan-lahan mendapati semua senandung nenek gila itu ternyata terbukti satu demi satu. Banyak peristiwa gaib tentang nenek gila itu beredar luas di daerah setempat. Suatu ketika si nenek dicaci maki oleh preman kampung saat sedang berjalan. Si nenek hanya berkata, "Kamu jangan mencaciku. Besok kamu akan tewas ditabrak mobil nyungsep di selokan." Benar saja, preman itu ditemukan tewas tergencet mobil di selokan pada keesokannya. Seorang warga setempat menuturkan, ayahnya yang berusia 75 tahun pada tahun 2007 silam pernah melihat nenek itu secara langsung semasa kecilnya. Si nenek pernah tinggal di desa mereka untuk beberapa waktu. Saat itu ada beberapa remaja nakal yang kerap mengerjai si nenek. Ketika si nenek sedang bersembahyang di kuil, kawanan remaja nakal itu diam-diam menimpuk si nenek dengan batu bata dari belakang. Si nenek pun seakan bergumam, cepat atau lambat orang yang menimpukku pasti akan mati tertembak. Tak disangka,
Gumaman si nenek kemudian terbukti. Para remaja itu kalau bukan mati ditembak oleh Jepang pasti tertembak mati peluru nyasar selama Revolusi Kebudayaan Tiongkok 1966-1976. Belakangan ketika orang-orang membicarakan si nenek, banyak dari mereka akhirnya baru mengerti nenek itu ternyata bukan benar-benar tidak waras, tetapi seorang kultivator, adalah dunia atas yang menyuruhnya memberitahu orang-orang tentang sesuatu, menuntun orang-orang yang baik hati di bumi ini. Ramalan si nenek. Ucapan si nenek yang sekadarnya itu beredar luas di kalangan massa karena tidak ada catatan tertulis sehingga sulit untuk mengumpulkannya secara lengkap dan akurat. Di sini mata ketiga akan berbagi dengan pemirsa ramalan si nenek yang telah terbukti. Ramalan pertama, reformasi besar-besaran Republik Tiongkok menghancurkan kuil, mendirikan sekolah, membangun seperti saat dihancurkan. Ini mengacu pada penghancuran kuil, membangun gedung sekolah di Republik Tiongkok, dan memang banyak di antaranya dibangun kembali untuk tujuan pariwisata. Ramalan kedua, di masa lalu menggunakan lampu minyak, tetapi sekarang banyak orang yang tinggal di gedung dengan lampu listrik. Ramalan ketiga, di masa lalu status menantu lebih rendah dibandingkan dengan ibu mertua, namun sekarang terbalik. Ramalan keempat, di masa lalu banyak anak tidak begitu penting, tetapi kini anak-anak dari setiap keluarga berencana dimanja laksana pusaka. Ramalan kelima, matahari terbenam ke timur. Ini mengacu pada negeri Jepang yang mengalami kekalahan menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua di timur Tiongkok. Perang saudara Partai Komunis Tiongkok dengan pemerintah nasionalis untuk merebut kekuasaan setelah kekalahan Jepang. Pemerintahan nasional ditumbangkan oleh Partai Komunis Tiongkok untuk merebut kekuasaan. Gerakan politik yang berulang setelah Partai Komunis Tiongkok mendirikan kekuasaannya yang telah menyebabkan kerusakan luar biasa pada produktivitas sosial dan menyebabkan tragedi kemanusiaan seperti bencana kelaparan besar 1958 hingga 1962. Ramalan bencana. Beberapa ucapan si nenek sebelumnya adalah ramalan tentang peristiwa puluhan tahun silam yang telah terbukti, dan ramalan yang disebutkan di bawah ini untuk memperingatkan orang-orang yang baik hati bahwa umat manusia akan menghadapi bencana besar. Bencana besar ini mungkin sama dengan yang diramalkan oleh anak ajaib asal India, Abhiga Anand. Tumpukan tengkorak manusia setinggi gunung, darah-darah yang berceceran laksana sungai. Setelah pembersihan dan pemurnian, 9 dari 10 orang mati, hanya tersisa 1 yang hidup. Prediksi dari Ti Mu Ching atau Sutra Ibu Pertiwi tentang bencana yang lebih besar akan segera tiba. Separuh dari warga dunia akan kehilangan nyawanya. Selain Sutra Ibu Pertiwi, anak ajaib dari India, Abhiga Anand juga meramalkan bencana lain yang lebih besar. Anand menyatakan bahwa tingkat keparahan dari bencana ini akan jauh lebih parah dari virus corona. Sebenarnya para peramal Tiongkok dari dinasti masa lalu dan banyak paranormal di kalangan rakyat yang dapat meramalkan masa depan telah menyebutkan bencana besar yang akan dihadapi umat manusia. Bencana yang digambarkan dalam ramalan itu benar-benar mengerikan. Itu juga untuk menyadarkan orang-orang moralnya merosot dan tidak menghormati Sang Pencipta di masa bencana terakhir. Mereka hanya dengan menjauhi kejahatan dan kembali ke kebaikan dan dengan tulus minta ampun kepada Tuhan. Hanya dengan meminta perlindungan Tuhan, kita baru bisa selamat dari bencana, melangkah ke era baru yang indah menuju ke cahaya terang kebaikan. Nah pemirsa, cukup sampai di sini dulu topik hari ini. Di episode berikutnya mata ketiga akan menyajikan kisah-kisah baru yang lebih menarik. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.